Bab 5636. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat ini, Mu Yun membawa Li Mingjun dan beberapa kaisar lainnya serta lebih dari selusin Raja Tao untuk berdiri di gunung tinggi di Pegunungan Sangwu. Di utara adalah wilayah klan bela diri. Li Mingjun membuka mulutnya dan berkata, dalam beberapa bulan terakhir, klan bela diri telah berturut-turut menarik seniman bela diri yang dikirim untuk melawan Wan Fomen, dan mereka tidak melakukan apapun kepada kami, tapi aku ingin datang segera. Sebelumnya, klan Wu mengirim pasukan ke Wan Fomen melalui 7 harta karun genteng sekte. Semua mundur sekarang. Setelah mencoba memperbaikinya, mereka tidak akan peduli dengan sekolah ubin kaca 7 harta karun mereka. Mu Yun segera berkata, beberapa pembunuhan di lembah 10.000 iblis telah kami selesaikan, tetapi lembah 10.000 iblis harus bersatu dengan istana matahari suci, yang harus diwaspadai. Jika bukan karena klan bela diri ini, sekarang aku bisa bersatu dengan Wan Fomen dan langsung menyerang alam 10.000 iblis. Jika Mu Yun benar-benar memimpin Liga Yun untuk menyerang alam 10.000 iblis, klan bela diri akan mengambil kesempatan untuk menyerang, dan akan ada kerugian besar. Saat ini, di 4 dunia, semua pihak bisa dikatakan sedang mencabut sehelai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh. Sebelumnya, aliansi Yun Mu Yun masih merupakan pertarungan kecil, tetapi ketika mereka mencaplok sekolah ubin kaca 7 harta karun, mereka mulai terlihat oleh kekuatan tingkat emas dari semua pihak. Aliansi awan, hal ini sudah menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan oleh semua pihak. Meski semua pihak merasa Yun Meng tidak sabar, tapi tidak ada yang mau mencoba. Bagaimanapun, masih ada beberapa tokoh kerajaan di Yun Meng. Li Mingjun tidak dapat menahan tawa dan berkata, saat ini, ada hampir 100 kaisar di 7 harta karun sekte ubin kaca. Faktanya, jika pemimpin gembala dapat menaklukkan hampir 100 kaisar seperti saya, tidak akan ada yang besar masalah. Li Mingjun secara alami mengacu pada jejak hidup dan mati. Selama periode waktu ini, Mu Yun menjadi perantara pameran segel gelap kehidupan dan kematian. Segel gelap hidup dan mati yang sebelumnya mengendalikan 10 orang Li Mingjun telah dibuka, hanya menyisakan Li Mingjun saja, dan kemudian memilih beberapa kaisar lain di 7 harta karun kaca sekte dari alam 4 kesengsaraan dan karakter alam 3 kesengsaraan sebagai kontrol target. Kamu pikir aku tidak mau? Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, jejak gelap hidup dan mati yang saya berikan pada Anda terbatas. Jika Anda ingin mengendalikan siapapun yang Anda inginkan, Anda dapat mengendalikan siapapun yang Anda inginkan. Saya akan langsung mengendalikan puluhan ribu dari Yun Meng, aliansi bukan lagi monolit. Mendengar ini, Li Mingjun tersenyum malu-malu. Pada hari-hari ini, Mu Yun Daofu meningkat, dan dia juga merasa bahwa dia berada di puncak alam 5 kesengsaraan kaisar, dan sebenarnya ada tanda-tanda kendur. Mu Yun benar-benar tidak berbohong padanya. Segel gelap ini untuk mengendalikannya, tapi juga bisa memberinya manfaat besar. Dalam hal ini, Li Mingjun sangat gembira. Jika Mu Yun bisa menjadi kaisar di masa depan, maka di Li Baozong mungkin dia juga bisa menerobos. Saat ini, terdapat 2.700 tempat tinggal Tao di Mu Yun, dan ini sudah merupakan sosok Tao yang melampaui 99,99% dari 4 dunia. Kalau begitu, pemimpin aliansi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka tidak mencari masalah, dan kami tidak mencari masalah. Ini adalah konfrontasi yang bagus. Mu Yun segera berkata, Liga Yun dan klan Wu kita berhadapan. Changsuan Tianzong dan Wan Fomen akan melawan lembah Wanyao dan dinasti Tianluo. Sen, dan apakah istana matahari suci akan bergabung atau tidak ada hubungannya dengan kita. Bahkan jika kita bergabung, itu akan menjadi perhatian Changsuan Tianzong dan Wan Fomen, dan mereka tidak akan dapat menghubungi kita. Li Mingjun mengangguk. Namun, Zhang Xuexin mengemukakan pendapat. Oh, Li Mingjun sangat penasaran. Wakil pemimpin Zhang Xuexin sangat berkuasa. Li Mingjun sekarang merasa bahwa dia mungkin bukan lawan Zhang Xuexin. Terlebih lagi, wawasan Zhang Xuexin sangat mengagumkan. Faktanya, Li Mingjun juga sangat penasaran. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Zhang Xuexin lebih kuat, dan memiliki wawasan mendalam tentang urusan internal dan eksternal Yun Meng. Pemimpin aliansi ini, tampaknya Zhang Xuexin bisa berbuat lebih baik, bukan? Namun, melihat Zhang Xuexin lebih sopan kepada Mu Yun, pemimpin aliansi, dia ingin menjadi lebih luar biasa di Mu Yun,
tetapi dia tidak melihatnya. Bagaimanapun, kami dan klan bela diri, lembah 10.000 iblis, terkoyak. Baru-baru ini, berbagai pihak di dalam Yunmeng telah diganggu dan ditata ulang. Perlu waktu untuk meredakannya, tetapi juga perlu berjuang untuk membuat mereka saling percaya, lainnya. Muyun melanjutkan, maksud Zhang Xuexin adalah mengirim beberapa tim untuk pergi berlatih dari waktu ke waktu. Mendengar ini, Li Mingjun mengangguk. Dengan cara ini berhasil. Li Mingjun segera berkata, sebenarnya, pemimpin aliansi, keluarga panjang di wilayah Naga Utara, dan gerbang Nanyang di wilayah Naga Selatan, kita juga dapat mencoba memenangkan Yunmeng, biarkan saja para murid di Yunmeng melatih keterampilan mereka. Mendengar ini, Muyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Keluarga Xie, keluargaku, dan keluarga Xiao bergabung dengan mereka secara sukarela. Keluarga panjang di wilayah Naga Utara, gerbang Nanyang di wilayah Naga Selatan, dan gerbang Bintang 9 di wilayah Kuno Bawah. Saat ini, Wan Foget dan Wan Yaogu tidak memiliki penindasan lebih lanjut terhadap mereka. Di wilayah masing-masing, wilayahnya juga aman dan stabil. Jika saya menganiaya mereka dengan paksa sekarang, itu akan menimbulkan rasa jijik mereka, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Muyun kemudian berkata, sekarang, Yunmeng, Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, keluargaku, keluarga Xie, dan keluarga Xiao, ketika para pejuang di kelompok ini bersatu, mereka sudah hancur, dan jika mereka mau menelannya, mereka takut ini juga akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Makanannya masih perlu dimakan satu gigitan dalam satu waktu. Sebenarnya, Muyun tidak berencana untuk mengambil Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Biarkan Sekolah Ubin mengkilap kibau, klan Wu, lembah 10.000 setan, dinasti Tian Luosen berperang melawan Sekolah 10.000 Buddha dan Changsuan Tianzong, inilah yang ingin dilihat Muyun. Dia hanya ingin menduduki bagian utara wilayah kuno-kuno, wilayah Naga Tengah, dan wilayah Naga Utara, dan menggabungkan tiga kekuatan tingkat perunggu untuk membuat kemajuan selangkah demi selangkah. Tapi Master 7 Harta Karun Ubin mengkilap semuanya telah mati, dan jika dia tidak menerimanya, bukankah dia bodoh? Saat ini, sepertinya memang agak sulit untuk menangani semuanya, tapi tetap bisa distabilkan. Selanjutnya, tergantung apakah klan Wu akan mengirim pasukan untuk membunuh. Muyun segera berkata, Li Mingjun, kamu sedang duduk di pegunungan Sangwu. Jika klan Wu membunuhmu, beritahu aku secepat mungkin. Ya, kembali ke kota kuno timur lagi. Sekarang bagian dalam Yunmeng penuh gaya. Dengan gaya seperti itu, masih ada bahaya tersembunyi, dan Muyun juga sangat menyadarinya. Begitu dia kembali ke Yunmeng, Baikun datang ke pintu. Awalnya, Muyun berencana untuk mengangkat segel hidup dan mati Baikun. Dan beberapa lainnya, tetapi sekarang jumlah tempat yang bisa dia kendalikan tidak cukup, dan agak sia-sia jika hanya mengendalikan Baikun dan Bai Yusan. Tapi setelah Baikun, Bai Yusan dan yang lainnya mengetahuinya, mereka memintanya selama beberapa hari untuk tidak melepaskannya, dan Muyun juga tidak mengangkatnya untuk saat ini. Lagi pula, sejak penandatanganan segel gelap kehidupan dan kematian, Baikun awalnya memiliki lebih dari 200 tempat tinggal Tao, dan kemudian mencapai 300. Sekarang, ada lebih dari 400. Hanya orang bodoh yang mau melepaskannya. Setelah kenaikan Muyun, itu lebih nyaman daripada berdiri di atas kepala raksasa. Sebanyak yang dapat ditingkatkan oleh rumah besar Tao, itulah seberapa besarnya. Ketika Anda mencapai puncak dan menerobos menjadi seorang kaisar, ada cukup banyak rumah besar Tao. Setelah mencapai kaisar, kekuatan Anda sendiri akan semakin kuat. Pemimpin, seseorang sedang mencarimu, kami bilang kamu tidak ada di sana, tapi dia terus menunggu. Oh, Muyun datang ke aliansi dan memasuki aula besar, hanya untuk melihat sosok bayangan, berdiri di depan aula, melihat keluar aula. Penatua Yue Linglong. Muyun tidak menyangka Yue Linglong akan tiba saat ini. Terakhir kali wanita ini mengambil buah ginseng emas, tapi dia sudah lama tidak melihatnya. Yue Linglong juga tersenyum tipis saat melihat kembalinya Muyun. Matanya menatap tubuh Muyun, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kediaman Taomu meningkat lagi. Yah, sudah mencapai 2.700 kursi. 2.700 kursi. Kecepatan ini, terlalu cepat. Muyun memandang Yue Linglong dan mengatakan hal yang sama, kediaman Tao Penatua Yue tampaknya telah meningkat pesat. Yue Linglong berkata dengan tenang, hampir mencapai 5.000 kursi.
Hampir 5.000 kursi. Ekspresi Mu Yun terkejut. Dekat dengan 5.000 tempat tinggal Tao, kecepatan ini sangat cepat. Saat pertama kali bertemu Yue Linglong, ia masih berada di kawasan terlarang pegunungan Qinghuang, di mana terdapat lebih dari 3.000 tempat tinggal penganut Tao Yue Linglong. Belakangan, kekuatan yang ditunjukkan Linglong bulan ini, ada lebih dari 4.000 rumah Tao. Saat ini, jumlahnya mendekati 5.000. Bakat wanita ini bukanlah horor biasa. Anda harus tahu bahwa Zhang Xuexin, sebagai patriark muda klan Zhang kuno, telah mendirikan lebih dari 7.000 rumah Tao. Menurut Zhang Xuexin, hampir 80% Raja Surgawi Tao, kediaman Tao dibuka dalam 1.000 kursi, pada dasarnya mencapai batas dan bersiap untuk menyerang alam kaisar. Dan 20% sisanya adalah Raja Surgawi Tao. Mungkin 15%, ada antara 1.000 dan 3.000 rumah Tao. Dalam 5% terakhir, terdapat lebih dari 3.000 rumah Tao. Namun merupakan keajaiban bahwa 5% terakhir dapat menjangkau lebih dari 5.000 rumah penganut Tao. Mu Yun juga sangat ingin tahu tentang ini, tingkat bakat apa yang telah dicapai Linglong bulan ini. Bakat Elder Yue benar-benar menakutkan, saya mengaguminya. Namun, Yue Linglong memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, bakatku, tapi inilah masalahnya, di dunia ini, ada lebih dari 1.000 orang di dunia, dan ada banyak negara adidaya, serta yang teratas, kekuatan. Ada ribuan arogansi dalam pemerintahan Tao, tak terhitung jumlahnya. Dan, Yue Linglong berhenti sejenak, lalu berkata, dengan bakatmu, aku khawatir tidak sulit untuk mendapatkan 5.000 kursi. Mu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Yue Linglong berkata langsung, buah Jin San Dao sangat penting bagi saya. Anda memberi saya 10, dan saya akan memberi Anda kesempatan. Kalau kamu bisa menangkap peluang itu atau tidak, itu tergantung dirimu sendiri. Aku ingin tahu apakah kamu punya niat. Mu Yun berkata sambil tersenyum, apakah ada niat? Itu tergantung pada seberapa besar peluang yang dikatakan Penatua Yue. Buah ginseng emas sangat berharga. Yang satu harganya setinggi langit, apalagi 10. Tapi Mu Yun juga merasa Yue Linglong sepertinya sangat membutuhkannya. Melihat Mu Yun, Yue Linglong berkata langsung, ikutlah denganku. Di mana? Tanah suci Yanyu. Yue Linglong berkata lagi, situasi spesifiknya, saya akan memberitahu Anda di jalan, terserah Anda apakah Anda mau. Ini baik, Mu Yun tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri sekarang. Bersama-sama, keduanya segera berangkat. Sejujurnya, dua Raja Tao dengan ribuan tempat tinggal Tao ini lebih kuat dari banyak kaisar di 4 dunia ini. Sepanjang perjalanan, keduanya sangat cepat. Yue Linglong juga berkata, tahukah Anda mengapa tanah suci Yanyu saya bisa tetap netral dalam pertikaian di 4 dunia? Mu Yun menggelengkan kepalanya, karena aku memiliki tanah suci Yanyu, dan lembah Furong dunia Furong sebagai sekutu. Penguasa lembah-lembah Furong saat ini. Di masa lalu, saya diselamatkan oleh guru suci lama tanah suci Yanyu. Saya telah bersyukur selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, lembah Furong sangat bersahabat dengan tanah suci Yanyu kami. Petik 2. Tapi sekarang, Tuan Suci lama keluargaku, Tuan Chang Tianyan, dia tidak memiliki banyak harapan hidup. Dia gagal ketika dia menyerang alam kaisar abadi dan diserang oleh serangan balik. Sekarang hidupnya mengkhawatirkan, dan buah candit emas adalah untuknya. Tuan Chang Tianyan adalah guru saya dan guru suci Chang Yueying, dan ayah dari guru suci saat ini, guru Chang Yueying. Pemilik lembah Furong, selama bertahun-tahun, telah berusaha menemukan cara untuk menyelamatkan Tuan Chang Tianyan, dan mengetahui bahwa dengan buah ginseng emas, jalan menuju kehilangan Tuhan dapat diperbaiki. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya tidak percaya bahwa pemilik lembah Furong adalah orang yang baik dan benar. Yue Linglong segera berkata, meskipun saya masih muda pada saat itu, saya tahu bahwa guru suci yang lama sangat peduli pada guru lembah Furong. Keduanya bertemu saat itu dan saling menyayangi. Bertahun-tahun, meski berpisah, nyatanya, hubungan itu tidak pernah putus. Sekarang guru suci tanah suci Yanyu, Chang Yueying, adalah putri keduanya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Mu Yun terkejut. Orang baik, penguasa lembah-lembah Furong saat ini sebenarnya berpasangan dengan penguasa suci tanah suci Yanyu yang lama. Dan seorang putri, Mu Yun selalu mengira bahwa pemilik lembah Furong adalah seorang laki-laki.
Hubungan antara Tuan Furong Miaogu dan Tuan Chang Tianyan, jangan beritahukan kepada publik. Yue Linglong menginstruksikan, hanya sedikit orang di Tanah Suci Yanyu yang mengetahui identitas guru suci. Mu Yun mengangguk dan berkata, dimengerti. Yue Linglong memberitahunya hal ini, sepertinya apa yang disebut transaksi ini tidak biasa. Sekarang, kehidupan guru suci Chang Tianyan yang lama mengkhawatirkan, guru Furong Miaogu khawatir, dan guru suci Chang Yuying juga khawatir. Ketika saya mendengar berita tentang buah sandal emas, saya terutama pergi untuk memetiknya terakhir kali. Siapa tahu kamu akan menjadi orang pertama yang sampai di sana. Awalnya aku berencana membunuhmu dan merebutnya, tapi aku tahu kamu memiliki 2 penjaga puncak kaisar, jadi aku menyerah. Mu Yun tersenyum malu-malu. Apa yang dikatakan Yue Linglong terlalu lugas. Segera, Yue Linglong melanjutkan, sekarang, sayapmu sedang tumbuh, dan semakin mustahil untuk menggerakkanmu, jadi aku harus berdagang denganmu. Lembah Furong di dunia Furong adalah kekuatan setingkat berlian yang nyata. Sekarang Tuan Lembah Furong Miao adalah Kaisar Agung Alam Kaisar Daotian yang sebenarnya, dan ada beberapa kaisar yang duduk di lembah Furong. Di antara kekuatan tingkat berlian, Lembah Furong mungkin lebih rendah, tetapi bagi kami kekuatan tingkat emas dan kekuatan tingkat perunggu, Lembah Furong sudah lebih unggul. Sama seperti seorang kaisar yang merupakan bencana bagi kekuatan tingkat perunggu, seorang kaisar juga merupakan bencana bagi kekuatan tingkat emas. Hanya ada Changsuan Tianzong, Wan Fomen, Del, yang dulunya merupakan kekuatan setingkat berlian, tetapi sekarang telah turun ke kekuatan setingkat emas. Mereka memiliki latar belakang yang dalam dan mungkin tidak terlalu takut. Kekuatan tingkat emas, ada yang kuat dan lemah. Hal ini terjadi pada 8 kekuatan tingkat emas di 4 dunia. Beberapa kaisar berjumlah 1200 atau 200, tetapi ada pula yang 300 atau 400. Ini hanya 4 dunia kecil. Melihat dunia kecil lainnya, ada banyak kekuatan tingkat emas, dan yang lebih kuat dapat memiliki ribuan kaisar. Sama seperti ini, hal yang sama berlaku untuk gaya setingkat berlian. Di lembah Furong, secara umum, ada beberapa kaisar yang bertanggung jawab, dan mereka mungkin berada di tingkat terbawah kekuatan berlian. Tapi, biarpun berada di bawah, itu lebih dari cukup untuk menyalahgunakan kekuatan level emas. Lagi pula, selain beberapa kaisar, orang-orang setingkat kaisar, apalagi ratusan atau ribuan, juga sangat menakutkan. Mu Yun telah belajar banyak selama bertahun-tahun. Seperti dunia kuno dengan 10 hukum, ada ribuan batas di 4 wilayah utama, 100 alam di utara, 100 alam di selatan, 100 alam di barat, dan 100 alam di timur. Kekuatan tertinggi sebenarnya, tapi sedikit. Kekuatan tertinggi dan terkemuka membutuhkan orang-orang setingkat penguasa Tao dan Raja Sejati. Dan tokoh tingkat Raja Sejati Tao, melihat dunia baru dari seluruh era baru, itu adalah kekuatan tempur puncak absolut. Kekuatan tertinggi mengendalikan setidaknya beberapa dunia besar. Yang disebut dunia besar, bahkan jika keempat dunia kecil diikat menjadi satu, mereka tidak dapat dibandingkan. Dan yang paling menakutkan adalah, 4 wilayah utama alam Dharma tidak semuanya dari 10 alam kuno Dharma. Inti dari 10 alam kuno Dharma adalah 10 alam sumber Dharma. Dunia sumber 10 Dharma, yang menempati setengah dari seluruh dunia kuno 10 Dharma, berada di tengah. Tetapi 10 alam sumber Dharma saat ini masih dalam keadaan terlarang, dan bahkan orang-orang di tingkat Taoisme dan Raja Sejati tidak dapat masuk atau keluar. Pada akhirnya, siapa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melarang seluruh 10 alam sumber Dharma, tidak ada yang tahu. Namun, rumor di dunia kuno tentang 10 hukum dibuat oleh Shen Xuanling, Kaisar 10 hukum. Beberapa orang juga mengatakan bahwa pasti ada pemandangan berbeda di 10 alam sumber Dharma saat ini. Seluruh 10 dunia Dharma seperti sebuah kota, dan 10 alam sumber Dharma ada di dalam kota. 4 alam Dharma besar, seperti halnya di luar kota, sama sekali bukan inti dari 10 dunia Dharma. Mu Yun juga penuh rasa ingin tahu tentang 10 dewa Dharma Kaisar Shen Xuanling. Namun, saya hanya tahu bahwa orang ini membuka Sheng Xuan Tianfu. Pada periode prasejarah kuno, dia adalah salah satu dari 18 kaisar dewa, dan dia juga salah satu dari 9 kaisar dewa yang asli. Berita lainnya, saya tidak tahu. Sebenarnya, sejauh ini, Mu Yun, bahkan jika dia telah melakukan kontak dengan kaisar dewa, masih merupakan reinkarnasi, atau Shen Mian atau semacamnya. Misalnya,
Penguasa dunia Qing Qiao, Kaisar Dewa Qing Qiao Gu Beichen, yang pada awalnya adalah Gu Nanxi, tiba-tiba menjadi Gu Beichen tanpa bisa dijelaskan. Meskipun Mu Yun telah melakukan kontak dengannya, dia melakukan kontak dengan Gu Nanxuan, bukan Gu Beichen. Dan ketika dia berada di alam surga ke-9 tahun itu, Kaisar Dewa Suanyuan ke awalnya adalah Suanyuan. Tapi orang itu tidak memiliki ingatan tentang Kaisar Dewa. Contoh lainnya adalah Guyi Immortal, Life Yiyuan, Earth Yixun, ini. Sejauh ini, hampir tidak ada Kaisar Dewa, wajah aslinya yang pernah terlihat. Itu adalah orang yang tidak bertuhan, dan saya telah melihat beberapa. Bagaimanapun, wanita tua itu adalah salah satu orang yang tidak bertuhan. Kembali ke Changlan, Wu Qingmeng dan Fu Wuxian juga muncul. Ada juga di Xuanhao, reinkarnasi Ji Ziyuan, salah satu dari 10 yang tak surgawi. Orang-orang ini kurang lebih ada hubungannya dengan dia. Sebutkan di Xuanhao, sesosok terlintas di benak Mu Yun. Di Ming, di Changlan tahun itu, hampir seluruh garis keturunan kaisar dihancurkan, kecuali Kaisar Dewa Fengtian, di Ming dan putra sulungnya, di Xing. Sepasang ayah dan anak ini, sekarang, tidak tahu di mana mereka berada. Yue Linglong memandang Mu Yun, dan berkata lagi, sebenarnya, aku juga sangat ingin tahu tentangmu. Bagaimana kamu bisa tumbuh ke level ini? Kamu harus sudah dimulai dari pegunungan King Huang ketika kamu memasuki 4 dunia, kan? Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, promosinya sangat berlebihan, luar biasa. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, ada terlalu banyak level yang tersisa di masa lalu, dan sekarang kita harus segera menebusnya. Petik 2. Mendengar ini, Yue Linglong tidak berkata apa-apa. Setiap orang memiliki keunikannya masing-masing, dan rahasia Mu Yun secara alami tidak mungkin dijelaskan kepadanya. Kecepatan keduanya perlahan melambat, dan mata mereka beralih ke tanah di depan. Pegunungan tak berujung terus-menerus, dan di antara pegunungan tinggi dan pegunungan, pohon pinus hijau kuno terlihat menjulang dari tanah. Tiba, Yue Linglong berkata, ini adalah tanah suci Yanyu. Selamat datang di pemimpin pastoral. Keduanya jatuh lurus ke bawah, dan setelah memasuki gerbang gunung, mereka menaiki derek terbang dan menuju ke kedalaman tanah suci Yanyu. Hingga akhirnya mendarat di depan sebuah lembah. Yue Linglong meluruskan pakaiannya, menghela napas, dan melangkah masuk. Di belakangnya, Mu Yun juga melihat sekeliling. Memasuki lembah, lingkungan sepi, dan ada sedikit aroma di udara. Sambil berkeliling, saya sampai di bagian terdalam lembah, di depan sebuah kolam. Ada seorang lelaki tua duduk di tepi kolam, dan seorang wanita berdiri di samping lelaki tua itu, semuanya membelakangi mereka berdua. Mendengar langkah kaki, wanita itu berbalik. Wanita itu memiliki alis yang indah dan mata phoenix, pipi giok dan bibir ceri, wajahnya seperti piring perak, matanya seperti aprikot air, bibirnya tidak menyala tetapi merah, dan alisnya tidak ditarik tetapi hijau, yang membuat orang-orang terpesona, mata bersinar. Wanita ini tampak seperti berusia 30-an, berdiri di sana, langsing dan enak dipandang. Ya Tuhan, Yue Linglong membungkuk dan memberi hormat. Apakah dia Mu Yun? Wanita itu memandang Mu Yun. Mu Yun maju dan tersenyum sedikit, di aliansi Xiayun. Mu Yun, pemimpin aliansi, saya telah melihat guru suci Chang Yuying. Chang Yuying memandang Mu Yun dari atas ke bawah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya tidak menyangka penguasa aliansi Cloud masih begitu muda. Pada saat ini, sosok yang duduk di tepi kolam, dengan rambut abu-abu panjang tersebar di belakang kepalanya, menoleh dan menatap Mu Yun ketika dia berdiri dengan gemetar. Itu adalah wajah tua, keriput dan berbintik-bintik karena usia. Orang tua itu sepertinya ingin berdiri, tetapi dia gemetar, tetapi tidak dapat berdiri, dan akhirnya Chang Yuying membantu orang tua itu bangun. Chang Tianyan tua, teman kecil Mu Yun, kamu tidak perlu ditahan. Orang tua itu berbicara, tetapi suaranya tidak jelas. Mu Yun memandang lelaki tua itu dan menghela nafas dalam hati. Di dunia ini, semua cara seni bela diri adalah seperti ini. Jika Anda melewati rintangan tersebut, itu tidak disebut memotong. Pemotongan yang tidak dapat dilintasi berakibat fatal. Chang Yuying berkata saat ini, saya ingin datang dan Linglong sudah memberi tahu Anda. Selanjutnya saya akan datang dan berbicara dengan pemimpin pastoral, apa yang ingin kami tawarkan dari tanah suci Yanyu. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Dunia kuno dengan 10 hukum ini seluas asap.
4 dunia hukum memiliki kekuatan tertinggi, kekuatan super, dan kekuatan setingkat berlian. Saya tidak tahu berapa banyak. Dari zaman prasejarah hingga era baru, setelah ratusan juta tahun, bencana Chaotic Yuan, Perang Dunia, melanda seluruh dunia. Akibatnya, dunia hancur dan ditata ulang. Saat ini di dunia baru, ada beberapa tempat yang membuat banyak orang jenius dan orang kuat berkumpul di sana. Chang Yuying memandang Mu Yun dan berkata dengan serius, sisa-sisa medan perang kuno. Mu Yun mendengarkan dengan seksama. Ini bukan pertama kalinya Mu Yun mendengar tentang reruntuhan medan perang kuno. Sebenarnya saya pernah mendengarnya di Changlan saat itu. Saat itu, ayah saya selalu melihat naga tetapi tidak melihat ekornya. Konon beredar di reruntuhan medan perang kuno. Namun, bagi Mu Yun, medan perang kuno pada saat itu jauh dari sekarang. Peninggalan medan perang kuno, ada yang besar dan kecil, tinggi dan rendah. Peninggalan medan perang kuno yang terjadi di tingkat Dao King dan tingkat Dao Emperor secara alami tidak mungkin dibandingkan dengan reruntuhan medan perang kuno di tingkat Dao Emperor Dao Master. Saya hanya tidak tahu level berapa yang disebutkan Chang Yuying tentang reruntuhan medan perang kuno. Chang Yuying melanjutkan, pada tahun-tahun sejak lahirnya dunia baru, kenyataannya, banyak kekuatan yang tidak pernah berhenti menjelajahi reruntuhan medan perang kuno. Anda harus tahu bahwa perang besar di era kehancuran besar menghancurkan terlalu banyak waktu dan ruang di dunia, dan banyak pecahan ruang angkasa yang ada di gua-gua lain. Di antaranya, ada monumen kaisar, monumen para dewa, dan monumen penguasa, dan bahkan mungkin ada monumen yang tidak bisa berada di alam dewa dan dewa. Jika Anda bisa mendapatkan rejeki, itu pasti sumber daya yang tidak ada habisnya. Mu Yun mengangguk perlahan. Kamu benar, bahayanya juga berlipat ganda. Tanah suci Yanyu kami tidak memenuhi syarat untuk bergabung, tetapi lembah Furong di alam Furong memenuhi syarat. Eksplorasi dan penggalian reruntuhan medan perang kuno terkadang dipimpin oleh kekuatan tertinggi dan teratas. Kekuatan super utama di bawah, kekuatan tingkat berlian, dapat merekomendasikan kandidat. Terkadang, perlu memulai dari alam kaisar, terkadang alam kaisar, dan terkadang Raja Dao. Reruntuhan medan perang kuno yang berbeda memerlukan tingkat prajurit yang berbeda untuk dijelajahi. Kata Chang Yuying sambil mengamati reaksi Mu Yun. Kali ini, itu adalah peninggalan medan perang kuno yang digali oleh salah satu kekuatan teratas, dan lembah Furong punya tempatnya. Chang Yuying melanjutkan, karena hubungan kita dengan lembah Furong, Linglong awalnya menempati suatu tempat. Kali ini, kami berdiskusi dengan Furong Valley dan meminta nama tambahan untukmu. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Mu Yun terkejut. Meskipun lembah hibiskus adalah kekuatan setingkat berlian, secara umum kekuatan tersebut seharusnya menjadi kekuatan setingkat berlian untuk pertama kalinya, dan tidak terlalu kuat. Tidak mudah memiliki dua tempat untuk tanah suci Yanyu. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, tempat yang sangat berharga, tanah suci Yanyu, berikan saja. Padaku, 10 buah ginseng emas, itu sepadan. Chang Yuying berkata dengan serius, juga, gelar ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan siapapun. Peninggalan medan perang kuno digali kali ini, dan berita yang diterima dari lembah Furong, hanya orang-orang setingkat Raja Dao yang masuk. Dan, lembah Furong mendengarkan maksud orang besar di atas. Sangat cocok bagi pemerintahan Tao untuk membuka lebih dari 1000 Raja Tao. Jika Raja Tao dengan kurang dari 1000 kursi pergi, mereka adalah juga umpan meriam. Mu Yun diam-diam memperhatikan hal ini. Chang Yuying melanjutkan, jadi, jika kamu dan Linglong pergi bersama, harus ada peluang tambahan. Saya pikir kamu tidak boleh menyerah. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, saya mengerti. Saat itu di Changlan, dia pernah mengunjungi reruntuhan medan perang kuno, tetapi reruntuhan medan perang kuno itu sangat bagus pada saat itu, tetapi sekarang, tidak layak untuk disebutkan. Dan reruntuhan medan perang kuno di dunia baru ini seharusnya benar-benar berbeda. Mu Yun secara alami sangat ingin tahu tentang tempat seperti itu. Kapan kau meninggalkan? 50 tahun kemudian, Chang Yuying segera berkata, munculnya reruntuhan medan perang kuno biasanya merupakan tampilan yang aneh, dan seniman bela diri dari kekuatan besar membutuhkan saluran yang stabil. Selanjutnya, setelah peninggalan medan perang kuno ditemukan, akan membutuhkan waktu untuk menstabilkan saluran tersebut. Selama periode waktu ini, kekuatan tertinggi dan teratas serta kekuatan super akan mengirimkan berita ke kekuatan utama tingkat berlian. Adapun kekuatan tingkat emas,
mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini. Kemudian, kekuatan utama tingkat berlian mulai memilih orang yang tepat sesuai dengan persyaratan di atas dan merekomendasikan mereka. Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya sangat terkejut, ada banyak Raja Dao di kekuatan teratas dan teratas serta kekuatan super di tempat-tempat ini. Tidak bisakah mereka pergi ke sana sendirian? Begitu kata-kata ini keluar, Chang Yuying tersenyum dan berkata, sebagian besar Raja Dao di tingkat atas dan negara adidaya adalah jenius yang mengalahkan dunia, seperti harimau dan burung pemangsa. Dan Raja Dao dalam kekuatan tingkat berlian dan kekuatan tingkat emas adalah kucing, anjing, dan tikus. Menggabungkan raptor dan harimau dengan kucing, anjing, dan tikus, setidaknya sampai batas tertentu, dapat memberi harimau dan raptor ini menyenangkan. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun segera mengerti. Ini bukanlah kesempatan bagi kekuatan tingkat yang lebih tinggi untuk memberikan kesempatan kepada kekuatan tingkat yang lebih rendah untuk meningkatkan diri, tetapi kekuatan tingkat rendah yang ada sebagai mitra tanding. Persis seperti di pegunungan King Huang. Pasukan tingkat perunggu juga akan berpartisipasi dalam apa yang disebut uji coba yang dilakukan oleh 8 kekuatan tingkat emas, sedangkan tingkat besi hitam dan batu misterius di bawah kekuatan tingkat perunggu hanyalah perdebatan, umpan meriam. Sama seperti kekuatan besi hitam dan batu dalam yang bersedia berpartisipasi dalam uji coba kekuatan tingkat emas. Saat ini, semua kekuatan tingkat emas dan kekuatan tingkat berlian bersedia memasuki medan perang kuno, tetapi mereka juga ingin memikirkan kejeniusan dalam keluarga mereka sendiri. Siapa yang tidak ingin melangkah lebih jauh di dunia yang penuh warna ini? Setiap pejuang berpikir untuk dirinya sendiri. Kekuatan besar secara alami juga menginginkannya. 50 tahun kemudian, Mu Yun segera berkata, tidak masalah. Chang Yuying dan Yue Linglong menghela napas lega. 10 buah ginseng emas, tentu saja aku tidak bisa memberikan semuanya sekarang. Mu Yun tersenyum dan berkata, beri kamu 5 dulu. Mengatakan itu, Mu Yun melambaikan telapak tangannya, dan 5 buah dengan pola emas, bulat dan berkilau, dengan nafas yang kuat, muncul di depan Tuhannya. Chang Yuying mengambil 5 buah emas, lalu menatap Mu Yun, dan berkata, apakah kamu ingin menjatuhkan klan bela diri? Mu Yun memandang Chang Yuying dan berkata sambil tersenyum, apa? Apakah guru suci bersedia membantu saya? Kita bisa membuat kesepakatan lain. Chang Yuying tersenyum dan berkata, beri aku 3 buah emas lagi, dan tanah suci Chang Yue ku dapat membantumu menghancurkan klan bela diri. Begitu kata-kata ini keluar, hati Mu Yun tergerak. 3 terlalu banyak, 1. Mu Yun kemudian berkata, buah Jin Sandao, sejujurnya, Anda tahu bahwa saya memiliki 9 buah yang benar, tetapi buah ini benar-benar menarik bagi kaisar manapun, bahkan kaisar, akan tertarik. Aku berjanji memberimu 10, yang merupakan tempat untuk memasuki medan perang kuno. Aku membelinya, tapi transaksi berikutnya, menghancurkan klan bela diri, dalam waktu 50 tahun, Yun Mengku juga bisa melakukannya. Chang Yuying tersenyum dan berkata, hanya satu, tapi 4 domain yang bertanggung jawab atas klan Wuling Jiewu, kami Tanah Suci Yanyu menginginkan 2 domain. Membuat kesepakatan, Mu Yun membalik telapak tangannya, dan buah ginseng emas muncul. Melihat Mu Yun sangat bahagia, Chang Yuying sedikit terkejut. Segera, Mu Yun berkata, kalau begitu selanjutnya, biarkan Penatua Yue Linglong menyerahkannya kepadaku, dan aku punya rencana untuk melakukan sesuatu dengan klan bela diri. Aku harap Tanah Suci Yanyu dapat bekerja sama denganku. Ini baik. Segera, Yue Linglong pergi bersama Mu Yun. Di lembah, Chang Tianyan telah duduk di tepi kolam. Chang Yuying memandangi 6 buah emas dengan ekspresi bijaksana. Ayah, Chang Yuying berkata perlahan, Mu Yun ini akan ada generasi pahlawan di masa depan. Chang Tianyan berkata perlahan, temperamen, pengetahuan, bakat luar biasa, bakat anak ini. Menurut apa yang Anda katakan, itu juga jarang terjadi di zaman kuno. Jika dia dapat mencapai alam kaisar di reruntuhan medan perang kuno, di 4 dunia, saya khawatir langit akan berubah. Chang Yuying berhenti. Chang Tianyan tersenyum dan berkata, katakan saja sesukamu. Ayah, kebangkitan orang seperti itu memiliki banyak ambisi, dan tren perkembangan Yunmeng. Selain itu, saya mengirim seseorang untuk menanyakannya. Aturannya dari aliansi yang dirumuskan dalam Yunmeng cukup kuat. Putra ini membentuk Yunmeng untuk mengelola Cloud. Aliansi,
dapat dikatakan bahwa itu sepenuhnya didasarkan pada standar kekuatan utama. Suatu kali, setelah Yunmeng bangkit, putra ini akan menjadi kaisar, siapa yang dapat menghentikan 4 dunia. Pada saat itu, jika dia bermaksud untuk mengintegrasikan 4 dunia dan membentuk dunia tengah, kami khawatir kami tidak akan mampu bersaing. Chang Tianyan tertawa saat mendengar ini. Ayah, apa yang salah dengan itu? Chang Tianyan tertawa dan berkata, tanah 4 dunia, semuanya milik satu dunia, dan kekuatan setingkat berlian telah lahir, apa yang salah dengan itu? Ketika saatnya tiba, tanah suci Yanyu kita harus sujud dan mendengarkan. Berbicara tentang ini, Chang Tianyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dunia ini seperti ini, yang lemah memakan yang kuat, dan yang di tengah alam seperti alam Jiuyang dan alam hibiskus tidak digabungkan dari alam kecil di masa lalu. Negeri 4 dunia, kenapa tidak? Hanya dengan mengikuti tren kita bisa bertahan dalam tren. Selama periode prasejarah, selama bencana dinasti Yuan, berapa banyak kekuatan yang dimusnahkan dalam sekejap karena mereka tidak mematuhi kehendak Kaisar Ilahi. Dan, kekuatan-kekuatan yang mematuhi kehendak Kaisar Ilahi, meskipun banyak yang dimusnahkan dalam perang, beberapa dari mereka selamat. Chang Tianyan bergumam, hanya jika kamu bertahan hidup kamu bisa masuk akal, tetapi jika kamu mati, kamu tidak akan punya apa-apa. Saat ini, 4 alam, 100 alam, dan banyak kekuatan terkemuka saat itu patuh, tetapi di era baru dunia baru, mereka masih menjadi yang teratas. Dan saat itu, berapa banyak kekuatan tertinggi dan teratas yang tidak patuh dan langsung dimusnahkan oleh Kaisar Ilahi. Pada titik ini, Chang Tianyan tersenyum dan berkata, jika saya bisa menjadi anjing bagi Kaisar Ilahi, saya akan pergi ke sana dengan senang hati. Di 10 alam sumber Dharma saat ini, di masa lalu, saya adalah pengikut setia dari silsilah 10 Kaisar Dewa Dharma, tapi saya tidak tahu seperti apa sekarang. Karena itu, Chang Yuying tidak berkata apa-apa lagi. Dunia baru, era baru, semuanya baru. Ada orang yang mengikuti tren dan mengikuti arus, namun ada juga orang yang mengutak-atik arus. Akankah Muyun menjadi karakter seperti itu? Di luar tanah suci Yanyu, Yue Linglong berjalan berdampingan dengan Muyun. Reruntuhan medan perang kuno cukup berbahaya. Karena kamu telah memutuskan untuk pergi, yang terbaik adalah membuat beberapa persiapan. Yue Linglong berkata langsung, meskipun saya telah mendirikan hampir 5.000 tempat tinggal Tao, tempat-tempat itu mungkin bukan yang terbaik. Anda sekarang memiliki 2.700 tempat tinggal Tao, dan mungkin ada perbaikan di masa depan, jadi bersiaplah. Keduanya bertukar beberapa kata, dan Muyun pergi. Berjalan di langit di atas bumi, memandangi pegunungan dan sungai seperti awan, Muyun juga memikirkannya sepanjang jalan. Dia pasti akan pergi ke reruntuhan medan perang kuno. Ketika Anda mempunyai kesempatan, ambillah secara alami. Tempat-tempat misterius itu, yang melibatkan zaman kuno, adalah cara dia untuk segera memperbaiki diri. Belum lagi, ada Raja Iblis seperti Yue Linglong. Jika Anda bisa berburu dan membunuh beberapa, takdir Anda akan terbuka, dan itu akan menjadi sedikit lebih cepat. Namun, tugas yang paling mendesak adalah Cloud Alliance. Dia tidak ingin Yunmeng, yang akhirnya berkembang, diambil alih oleh orang lain setelah dia pergi. Dan tidak peduli apa peran Paviliun Awan di alam Changyun dan aliansi Cloud di 4 alam di masa depan, setidaknya. Saat diri meningkat selangkah demi selangkah, kekuatan yang dibangun pasti akan meningkat selangkah demi selangkah melangkah. Muyun tidak berniat menyerahkan kekuatan yang dia bangun. Di masa depan, dia benar-benar menjadi alam tak bertuhan, lalu semua kekuatan ini bisa digabungkan untuk membentuk aliansi awan super. Dalam hati Muyun, dia memiliki garis besar cetak biru. Kembali ke Yunmeng, Muyun memanggil Zhang Xuexin, Li Baozong, Ku Qingsu, Xie Susu dan lainnya untuk membahas masalah tersebut. Tembak klan bela diri. Xie Susu berkata dengan heran, bukankah kita sudah mengatakan sebelumnya bahwa kita harus berkembang dulu, orang lain tidak akan memprovokasi kita, dan kita tidak akan memprovokasi orang lain. Itu sebelumnya, Muyun berkata sambil tersenyum, sekarang, Tanah Suci Yanyu memutuskan untuk membantu kita, itu akan berbeda. Li Baozong memandang Muyun dengan makna yang dalam. Tanah Suci Yanyu, sendirian dan mandiri, didukung oleh lembah Furong dari alam Furong di belakangnya. Bisakah Muyun benar-benar menarik Tanah Suci Yanyu untuk mengambil tindakan? Muyun melanjutkan, selain itu,
bahkan jika 10.000 lembah iblis dan Tian Luo Shen Chao benar-benar tertarik pada klan yang dari alam 9 matahari, Sekte 10.000 Buddha dan Changsuan Tianzong lah yang harus berurusan dengan mereka, dan Yun kita. Aliansi, bahkan tidak mendekati. Klan bela diri, saya benar-benar ingin mengambilnya. Klan bela diri mengendalikan 4 domain, 2 tanah suci Yanyu, dan kami berdua. Jika saatnya tiba, kami akan menambahkan 4 domain dari 7 harta karun Sekte Ubin Mengkilap, serta alam kuno dan domain Zonglong, setengah dari domain Naga Utara. Yun Meng kami bahkan mengendalikan 8,5 domain besar. Jika saatnya tiba, alam Mushen bisa menamakan dirinya alam Mushen. Akibatnya, bekas alam Wuling, tanah dari 6 domain, jatuh ke tangan Yun Meng, dan 2 domain alam Jinglong ditambah setengah dari domain Naga Utara. Yun Meng benar-benar dapat langsung dibagi, dan ia menyebut dirinya sebagai alam penggembala. Li Baozong segera berkata, metode ini dapat dilakukan, tetapi apakah pemimpin aliansi yakin bahwa tanah suci Yanyu benar-benar akan membantu kita? Mu Yun segera berkata, namun, aku punya rencana di pikiranku. Beberapa orang memandang Mu Yun. Saat ini, aliansi Cloud kita terlalu rumit. Selama periode waktu ini, semua seniman bela diri telah berkumpul, terpecah kembali, dan mulai terbentuk. Tapi apakah itu layak atau tidak, saya belum tahu. Jadi kupikir, kami akan mengambil tindakan terhadap klan bela diri. Kami Yun Meng akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, keluarga Ku, keluarga Xie, keluarga Xiao, dan 10 kota di dunia kota kuno timur. Orang-orang ini, dibagi menjadi beberapa tim terpisah, akan bertarung secara keseluruhan untuk melihat efeknya. Li Baozong segera berkata, metode ini sangat bagus, dan pertarungan sebenarnya adalah cara terbaik untuk menguji efektivitas tempur Yun Meng kita dan hati orang-orang. Namun, dengan cara ini, kami khawatir akan terjadi banyak kerusakan di Yun Meng kami. Tidak ada keraguan tentang ini. Li Baozong berkata lagi, namun, jika semua orang bisa stabil, setelah kerusakan, Yun Meng pasti akan mengalami transformasi baru. Mu Yun tersenyum dan berkata, jadi, angin dan awan telah meningkat, dapatkah 4 dunia mendapat tempat di aliansi awan saya? Selanjutnya, Anda akan mengikuti saya, mari kita lihat apa yang terjadi. Ya, selanjutnya, Yun Meng dengan cepat mulai tenang. Yang pertama adalah penataan di 3 domain yaitu domain Naga Pusat, domain Naga Utara, dan domain kuno-kuno. Secara pribadi, para kaisar diatur untuk duduk di keluarga Xiao, keluarga Ku, dan keluarga Xie untuk mencegah kecelakaan. Kedua, ada lebih banyak mata-mata di Myriad Demon Domain dan Myriad Demon Valley. Jika memang ingin bertarung dengan klan bela diri, hal yang paling mengkhawatirkan adalah lembah 10.000 iblis. Ketika Si Xiangru dan yang lainnya mengetahui bahwa Li Baozong telah mengikuti Mu Yun, mereka sangat marah sehingga mengirim seseorang untuk membunuhnya. Akibatnya, Shao Ninger diam-diam datang ke Xie Susu untuk melapor. Hal ini membuat pengaturan Yun Meng sudah lama dan tidak menimbulkan kerugian. Pada titik ini, Mu Yun harus diyakinkan. Terima kasih Susu, ini sangat berguna. Informatif, sempurna. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah Xie Susu adalah wanita yang baik dan bukan pria. Jika tidak, Xie Susu, yang membunuh pria dan wanita, digunakan untuk kecerdasan, dan itu sungguh luar biasa. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Di 4 dunia, setelah 7 harta karun Sekte Ubin Mengkilap dihancurkan dan klan bela diri mundur, dalam waktu singkat, perang antara dinasti Tian Luo Shen dan lembah 10.000 iblis, Changsuan Tianzong dan Sekte 10.000 Buddha, berubah menjadi sedikit jalan buntu. Semua orang tidak tahu apa yang dipikirkan para hegemoni kuartet. Dan dunia Wuling, klan Wu. Klan Wu menguasai 4 wilayah utama di utara Wulingji. Keempat domain ini, dari barat hingga timur, wilayah bela diri barat terletak di barat laut alam Wuling, berbatasan dengan tanah suci Yanyu di alam Changsuan. Di sebelah timur wilayah Siwu adalah wilayah Wujiang, wilayah Wuzong, dan wilayah Dongwu. Keempat domain tersebut adalah dasar dari klan bela diri. Di 4 domain ini, klan bela diri adalah satu-satunya kekuatan tingkat emas, dan terdapat juga berbagai kekuatan tingkat perunggu, kekuatan tingkat besi hitam, dan kekuatan tingkat batu misterius di setiap domain. Banyak kekuatan yang secara alami tidak mungkin bersaing dengan klan bela diri. Apalagi selama bertahun-tahun, 4 dunia berperang, dan klan Wu juga menemukan bahwa di alam Jinglong,
Wan Yaogu dan Wan Fomen terlalu lemah dalam mengelola kekuatan tingkat perunggu di bawahnya, yang menyebabkan kemunculan Muyun secara tiba-tiba.